Kalau Anda ingin sembuh, rahasianya sederhana. Deep urgency. Dekati Tuhan. Karena begini, ketika Anda dekat dengan Tuhan, tidak ada ruang kosong untuk masalah itu hadir, Mas. Kegagalan, penyakit, penderitaan, tidak ada ruang kosong. Lalu kenapa ada orang sakit? Orang sakit itu, orang gagal itu, karena dia berjarak konvergen dengan Tuhan. Atau kemudian yang sedang mengalami kebahagiaan. Apa pesan semesta? Apa pesan Tuhan terhadap mereka yang mengalami kebahagiaan dan penderitaan? Gini, pesannya sederhana. Semiotika konklusif namanya. Oke. Aku ada untukmu. Anda punya masalah di hati Anda. Punya dendam, kemarahan, karakter buruk, kebiasaan buruk. Ada satu cara yang paling gampang, paling cepat untuk memusnahkannya. Rilis energi Anda. Caranya adalah Anda berdiri seperti ini. Baik, Guru Mangku, kita lanjutkan lagi obrolan yang sangat luar biasa kita pada kesempatan kali ini. Jadi beberapa kali gitu aku melihat ketika orang dihadapkan, penyembuh dihadapkan dengan orang yang memang secara SDM itu menengah ke bawah gitu, terus kemudian diajari yakin dalam waktu 15 menit, 10 menit, itu tuh banyak yang error gitu, karena mungkin nggak jangkau begitu ya Guru ya. Nah, kalau bisa sih Guru, nanti aku mau minta tolong deh kepada Guru Mangku gitu. Mungkin teman-teman di rumah ini ada yang menderita keluhan-keluhan sakit apa gitu ya. Yang kedua, mungkin secara psikologis terganggu karena kemudian masalah relationship, pekerjaan ditipu, dikhianati dan seterusnya gitu. Kita mau minta diajari tapi jarak jauh dulu gitu. Bagaimana setup-nya dari Guru supaya kita bener-bener bisa surrender gitu ya, bisa pasrah total. Itu nggak gampang loh Guru, nggak semua orang bisa gitu. Benar, susah. Meskipun secara teori tidak sedikit teman-teman yang sakit parah, stroke parah, tiba-tiba setelah kemudian dia benar-benar total berserah, itu tiba-tiba muncul ada energi kesembuhan dari dalam gitu. Monggo Guru bisa di breakdown dan bisa di set up teman-teman dari jarak jauh. Kenapa sesuatu tuh di awal kita udah setting otak kita ini susah nih gitu. Kata kuncinya begini, di dunia ini tidak ada yang namanya orang tidak mampu. Lalu kenapa ada orang mengatakan, aduh saya sudah coba, saya sudah tidak mampu, saya coba ini, saya tidak mampu. Kata kuncinya adalah sebenarnya dia bukan tidak mampu, tapi dia tidak mau melakukan dengan konsisten. Oke. Jadi kata kunci kemampuan Anda akan muncul ketika Anda mau melakukan tanpa paksaan. Nah, kenapa pasien Guru menjadi mau? Karena dia datang dengan pengharapan. Dan dia bayar. Nah, itu faktor X itu. Jadi dia datang dengan harapan dari luar negeri, dari Jawa, dia datang dari Sumatera, dari Kalimantan, datang dengan harapan, oh saya harus disembuhkan. Maka setiap bait kalimat yang Guru ucapkan bagi dia itu adalah benar-benar didengarkan, difokuskan pada setiap bait kalimat Guru. Jadi sebelum dia datang itu dia udah mengatakan apapun yang Guru katakan saya akan dengerin itu. Nah, itu yang susah dicari Mas. Jadi bagaimana kita mengelola kehidupan kita sehari-hari agar kita mampu menjadi inspirasi bagi orang lain, itu yang susah. Akhirnya ada interkoneksi gitu karena seorang penyembuh kadang-kadang kita mau misalnya kita mengajarkan bagaimana cara kita menarik rezeki, tapi kehidupan nyatanya dia masih kacau balau gitu. Jadi kalau kita ingin bermain di wilayah rezeki misalnya, keberkatan, kita harus mempertontonkan kepada mereka, saya telah melakukan, Anda bisa lihat kehidupan sehari-hari saya. Nah, itu yang pertama. Kalau seorang penyembuh ingin badannya kuat, ingin pasiennya kembali pulih, pertontonkan kepada mereka, saya sehat, saya kuat. Jadi tunjukkan itu. Jadi orang-orang yang datang itu perlu contoh dulu. Dia akan melihat siapa yang berbicara gitu. Jadi kalau kita mengatakan, oh Anda akan saya sembuhkan, tapi tiba-tiba Anda sakit, Anda mengatakan itu, lalu pasien mengatakan, Anda sembuhkan diri Anda dulu, kan begitu ya dia. Jadi seorang penyembuh itu harus punya 4 modal ya, disebut dengan EBSS. Apa tuh? Secara ekonomi dia harus sudah mapan.
baru dia bisa lepas. Karena kalau secara ekonomi dia belum mapan, penyembuh itu rata-rata memikirkan imbalan. Ketika dia memikirkan imbalan, dia tidak bisa mengosongkan diri. Jadi jangan. Guru misalnya begitu masuk ke ruang penyembuhan, tidak pernah guru mengidentifikasi diri guru. Siapa guru, itu hilang semua. Jadi guru adalah kosong gitu. Nah itu modal ekonomi yang pertama. Yang kedua, modal budaya. Orang kan melihat etika kita. Bagaimana cara kita menyapa, bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita menoleh. Itu dipelajari banget oleh pasien-pasiennya. Yang ketiga, modal sosial. Bisa dilihat dari media sosial kita. Dia orangnya bergaul apa enggak. Kalau dia buat status, orang yang komennya buruk apa baik, itu kan dipelajari dulu, Mas. Karena rata-rata pasien yang datang itu pasti sudah mengenal guru, mungkin dalam banget, baru dia datang gitu. Termasuk di luar negeri, dia pelajari dulu Facebook kita, cara kita berkomunikasi, bagaimana kita mau memperbaiki orang, jika status yang kita buat di Facebook itu memburukkan orang, menghina orang, itu tidak akan berhasil. Dan yang terakhir ini modal simbolik. Kita harus jadi simbol di situ. Setiap baik kalimat kita. Makanya guru katakan, saya doktor, saya akademisi, saya akan masuk ke wilayah-wilayah di mana orang bisa membuat saya punya simbol. Saya ada simbol orang yang telah berhasil menjalankan visi dan misi dalam bidang spiritualitas gitu. Nah itu. Lalu pasien juga sama. Ketika Anda ingin sembuh dari segala penyakit, caranya sederhana sekali. Maukan diri Anda untuk berubah. Yang pertama, jangan Anda berbicara tentang penyakit itu kapanpun, dimanapun. Jadi kalau Anda ingin, misalnya Anda stres nih, tapi setiap hari, setiap detik, otak Anda itu mengatakan, aduh saya stres, Anda tidak akan bisa beralih menjadi sembuh. Jadi syarat utama agar Anda bisa disembuhkan adalah Anda harus melangkah ke langkah berikutnya. Misalnya, saya stres, Anda pikirkan, oh saya telah sembuh dari stres. Maka otak Anda itu akan, adrenalin Anda akan muncul. Oh, ternyata saya sudah sembuh. Saya tidak lagi ngomong sakit, tapi saya ngomong kesuksesan. Jangan setelah Anda sembuh, apa yang Anda lakukan? Tidak memperbaiki, Anda melakukan sesuatu. Jadi Anda sakit. Karena gini, Mas, manusia itu ada 4 tujuan hidupnya. Yang pertama, dia harus sehat. Ketika dia sudah sehat, dia harus sukses dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan takarannya. Ketika dia sudah sehat dan sukses, dia harus keberlimpahan cinta dan kasih sayang. Baru dia bisa bahagia hidupnya. Ini tujuan akhir. Jadi kalau orang Bali bilang moksatam jagadita, bahagia lahir batin di sini. Nah, setelah Anda berpikir, kalau setiap baru bangun tidur, Anda buka mata, aduh saya masih sakit, itu Anda tidak akan pernah sehat. Tapi begitu Anda membuka mata, oh hari ini saya sehat, maka berikutnya akan saya lakukan sesuatu yang bermanfaat. Saya akan mengejar cita-cita saya mulai dari hal kecil aja. Jadi ini sakitnya akan terlampaui. Jadi masalah utama dari orang sakit sekian lama, karena setiap hari yang ada dalam hidup dia adalah penyakit itu. Jadi kalau Anda mau sembuh, tidak usah diobati. Tapi mulai dari keyakinan diri kita disusun bahwa oh hari ini saya telah berakhir sakit saya, saya telah sembuh. Nah dengan sembuh di otak Anda, kan tubuh kita tuh gelombang elektromagnetik. Apapun yang ada di otak kita, tubuh kita merespon. Kalau Anda, aduh saya sakit, saya malas, tubuh Anda terus turun begitu. Tapi kalau saya sudah sehat, lalu Anda ikuti dengan saya sehat, lalu Anda kunci keyakinan itu, maka itu akan membawa dampak positif bagi fisik, mental, dan jiwa kita. Nah, Guru Mangku Hipno seberapa besar memasukkan efek placebo dalam proses penyembuhan terhadap klien? Dan bagaimana teknisnya? Di metafisika itu ada namanya placebo effect yang luar biasa, Mas. Namanya naturopati, versi metafisika. Jadi efek placebo itu adalah gini. Kadang-kadang kan gini, pasien itu datang dengan sekotak obat. Dia mengatakan, guru saya tergantung dengan sekotak ini. Coba buka Ibu. Ada 13 macam obat. Bahkan ada tamu guru dari Australia karena gangguan kejiwaan. Dia tuh bawa hampir, setas obat gitu. Guru katakan, apa yang Anda harapkan dari guru? Dia yang pertama katakan, saya ingin melepas obat-obatan guru.
Lalu guru katakan efek placebo-nya. Anda punya obat dalam tubuh Anda, disebut dengan serada atau keyakinan. Dan obat terbaik Anda adalah Tuhan itu sendiri. Jadi selama ini kalau Anda percaya bahwa kesembuhan itu ada di tangan obat yang Anda pegang, seumur hidup Anda akan tergantung pada itu. Tapi kalau Anda percaya kesembuhan itu ada di tangan Tuhan, obat itu adalah Tuhan, maka apapun ciptaan Tuhan yang bisa kamu nikmati, nikmati. Baik itu pahit, baik itu manis, baik itu masam, baik itu sepat, pokoknya semua nikmatin. Selama itu bisa kita makan. Tapi untuk apa kita makan obat segitu banyaknya? Faktanya 26 tahun dia sakit, gila mas. Tidak sembuh-sembuh. Saya tidak menyalahkan obatnya, tapi perspektif dia bahwa hidup dia tergantung pada obat. Kan tidak benar itu. Padahal sebenarnya kan suka, duka, lara, pati. Itu bukan di tangan obat. Itu bukan di tangan guru, itu bukan di tangan penyakit. Itu hanya di tangan Tuhan. Okay. Jika kita percaya bahwa 4 penunjang kehidupan kita dengan Tuhan, kalau Anda ingin sembuh, rahasianya sederhana. Dipergensi. Dekati Tuhan. Karena begini, ketika Anda dekat dengan Tuhan, tidak ada ruang kosong untuk masalah itu hadir, mas. Kegagalan, penyakit, penderitaan, tidak ada ruang kosong. Lalu kenapa ada orang sakit? Orang sakit itu, orang gagal itu, karena dia berjarak konvergen dengan Tuhan. Semakin Anda pergi meninggalkan Tuhan atau kuasa kosmik, semakin besar kemungkinan Anda terkena penyakit, penderitaan. Maka kalau Anda bertanya bagaimana cara sembuhnya, guru? Dekati Tuhan sedekat-dekatnya. Jangan beri ruang kosong untuk apapun di dunia ini. Jika Anda percaya bahwa suka duka lara pati Anda ada di tangan Tuhan. Apalagi Anda kalau percaya pada black magic misalnya. Anda punya keyakinan 20% saja pada black magic. Maka nilai Tuhan dalam tubuh Anda hanya 80%. Bagaimana Anda memohon kekuatan Tuhan ilahi 100%? Tidak akan bisa. Karena Anda membaginya dengan keyakinan bahwa black magic mampu merusak kehidupan Anda. Maka mulai hari ini, jika Anda betul-betul ingin 100% sakit Anda berhenti, segalanya berubah lebih cepat, serahkan pada kuasa ilahi. Yakini Tuhan 100%. Benar, memang orang mengatakan saya sudah coba tapi saya tidak mampu. Sekarang rubah perspektifnya. Bukan Anda tidak mampu, tapi Anda tidak mau secara konsisten melakukannya. Hanya itu rahasia. Jadi maukah diri Anda secara konsisten? Jangan baru sekarang dekat dengan Tuhan dalam bentuk doa, besoknya belum sembuh, udah selesai. Tidak seperti itu. Itu yang kedua, yakinlah bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Anda sakit sekarang, besok bisa sembuh. Anda gagal sekarang, besok bisa berhasil. Begitu juga sebaliknya. Itu kenapa? Karena Anda tahu di dunia ini ada hukum muhurta, hukum ketidakkekalan. Biarkan ruang dan waktu, hanya Tuhan yang tahu kemana Anda berikutnya. Selalu guru katakan Tuhan, Tuhan. Karena 43 tahun guru berpraktek, satu-satu yang guru handalkan adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jika Anda dekat dengan Tuhan, percayalah, Anda terselamatkan dan Anda selalu akan baik-baik saja. Kebanyakan kita itu baru nyoba sekali, 2 kali terus ngambil sebuah kesimpulan, aku nggak bisa, susah. Andai kata kemudian dia tidak menyerah sebelum keajaiban itu muncul, dia mau konsisten, pasti akan ada perubahan, pasti akan ada keajaiban ya guru ya. Iya, ada di hukum nilai mas. Di hukum nilai metafisika itu mengatakan di dunia ini ada 9 arah mata angin. Kan 9 arah kan mata anginnya. Iya. Lalu di ke-10 nanti, kalau Anda telah menjalani ke timur berobat sudah tak sembuh, ke barat tak sembuh, ke utara tak sembuh. Jadi seluruh mata angin dah Anda berobat tapi tak sembuh. Ada satu cara. Setelah angka 9, maka Tuhan akan mengambil alih segalanya. Jadi 9 kali Anda berusaha. Jangan baru sekali udah putus asa. 2 kali udah putus asa. 9 kali Anda gagal. Maka di 10 Tuhan mengambil alih. Tuhan akan memberikan keberkatan pada hidup Anda. Maka setelah nanti nilai 9 muncul, maka ada 1 dan 0. 1 adalah poin untuk Anda, dan 0 itu menyimpulkan Tuhan itu sendiri, disebut dengan alam sunyaka atau langu. Jadi seperti itu. Jadi jangan berhenti berusaha.
ke-9, ke-10 nanti Anda pasti sukses. Jadi seperti itu. Oke. Nah, berbicara tentang kesuksesan guru kan pernah di atas, terus kemudian jatuh, nyungsep gitu kan ya. Apa sih waktu itu yang dilakukan guru? Tindakan real, nyatanya bagaimana caranya memelihara mindset, terus kemudian aksi nyatanya, terus sampai kemudian bisa naik di fase seperti sekarang ini, gimana melewati itu, guru? Ya, gini, guru masih tercatat dengan tindak emas dalam pikiran guru, proses guru bangkit kembali. Jadi gini, ketika guru betul-betul, guru dulu kan waktu masih kuliah gitu, teman-teman sering guru berikan baju. Kalau guru keluar pakai mobil, teman-teman guru sewain mobil. Jadi guru biar rame-rame gitu, senang rame-rame. Tapi ketika guru jatuh, bangkrut, tidak punya sesuatu, nol, tidak ada yang peduli. Awalnya guru berpikir, oh teman-teman yang pernah guru kasihkan uang, kasihkan modal, kasihkan beliin barang-barang, dia akan ingat pada guru. Tidak. Ternyata malah dia menjaga jarak dan membuat cara agar guru tidak datang lagi ke dia. Seolah guru dikucilkan gitu. Okay. Dengan itulah sebenarnya yang membuat guru merasa, aduh saya tidak punya harapan lain selain Tuhan itu sendiri. Karena saya tahu dengan cara apapun saya mengadu pada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah protes. Seburuk apapun kata-kata saya menyakitkan pun kepada Tuhan karena saya lagi marah, Tuhan tidak pernah protes. Di situ saya menyadari bahwa Tuhan maha baik. Kalau Tuhan maha jahat, ketika saya berdoa, Tuhan malam ini saya minta kepadamu satu hal, kematian. Mungkin kalau Tuhan jahat gitu, mungkin guru dari hari itu udah mati gitu. Yeah. Dengan cara apapun gitu. Tapi Tuhan maha baik. Besoknya guru dipertemukan dengan sesuatu yang membuat guru kaget. Tiba-tiba ada orang datang ke tempat guru waktu guru bangkrut itu. Waktu itu HP, handphone masih tidak ada, jarang di Bali, Mas. Yeah. Tiba-tiba orang itu baik itu, mengatakan, guru nih saya punya HP nih, tolong dijualin. Jadi dapat untung 25.000 waktu itu. Uang 25.000 itu nikmatnya banget, kebangetan gitu. Kalau mungkin sekarang sama dengan 2,5 miliar gitu. Jadi waktu itu saya lalu ingat sekali guru, pagi hari malamnya dapat untung 25.000. Pagi hari saya kontak ke dia, saya kembalikan modalnya 300.000, guru dikasih 25.000. Pagi hari tanpa baju, guru baru bangun, keluar guru jalan, keluar komplek perumahan. Di pinggir sungai, ada sungai di rumah guru di situ berdiri. Guru mengatakan satu hal, Tuhan terima kasih, 25.000 ini sangat berharga bagi saya. Karena untuk makan besoknya saya tidak ngerti, Mas. Kenapa tidak ngerti? Karena saya basicnya orang manja. Dari kecil kebiasaan hidupnya udah hidup mewah. Gitu. Bayangkan berada di titik nol, jadi tidak punya apa-apa, motor tidak punya, bahkan untuk makan besok tidak bisa. Bayangkan tekanannya itu. Kalau orang tidak kuat itu, tidak ada anugerah Tuhan, saya pasti sudah stres itu. Mungkin sudah tidak ada di sini. Gitu. Nah dari 25.000 itu, saya berpikir besoknya dibawain lagi HP 2, karena mungkin orang ini hebat jualannya gitu. Karena guru kan basicnya kan sarjana hukum, jadi bisalah berkomunikasi. Dikasih HP 2, dua-duanya laku, Mas, dapat 50.000. Jadi guru kumpulkan, ajaib sekali. Nah ini yang guru sebutkan kenapa guru mengatakan keajaiban. Dalam setahun dengan untung 25.000, dalam setahun guru udah bisa membeli mobil Jimny kotak, Jimny jangkrik itu, seharga 6.800.000, Mas. Jadi setahun itu jualan HP. Nah setelah setahun itu jualan HP, kemudian bisa beli Jimny jangkrik, naluri bisnisnya mulai terasa lagi. Guru iklankan mobilnya dari Jimny jangkrik ini, guru jual, dapat untung. Guru beliin CP Excellent, CP Excellent tua. Jadi kalau tutup pintu, plak, rontok semua, Mas. Tapi guru bersyukur gitu. Jadi karena waktu dulu sebelum bangkrut, guru ya memang bawa mobil gitu. Mobilnya bagus-bagus lah, mobil sedan bagus. Nah, terus berkembang dari setahun berikutnya, guru udah bisa membeli rumah, Mas. Jadi ada satu rumah guru beli, kemudian dalam setahun itu mungkin ada 3 rumah guru bisa beli.
Ini yang guru sebut keajaiban. Kenapa? Guru tidak tahu lagi dari mana sumber uang itu. Karena kalau kalkulasi itu rasanya sih mustahil gitu dengan kecepatan seperti itu gitu. Jadi dalam tahun 93 guru hancur, 95 itu udah mulai bangkit, Mas. Tapi satu yang guru tidak pernah lupakan, siang malam saya doa, Mas. Sampai pada saat bangkrut itu. Pada saat bangkrut itu. Apa doanya? Yang tadi. Oh, yang tadi itu. Makanya guru sangat yakin mengatakan kenapa saya mengalaminya. Ya. Saya tidak bisa mengidentifikasi kenapa, Mas. Kalau saya bilang Tuhan izinkan saya punya mobil mewah, saya tidak ada pikiran waktu itu. Tapi satu yang saya ingat, Tuhan apa yang saya belum miliki. Waktu itu bukan ke harta, Mas, tapi lebih pada kesehatan. Karena saya punya anak masih kecil, lebih pada anak-anak, lebih pada pasangan, lebih pada keluarga gitu. Maka saya ada identifikasi gitu. Jadi Tuhan, apa yang saya belum miliki, mohon segera hadirkan. Tuhan, apa yang telah saya punya saat ini, karena ketakutan guru kehilangan. Atas anugerah-Mu, pertahankan. Jika saya masih punya keburukan-keburukan dalam hidup saya, tersisa, dihilangkan. Bahkan guru katakan, jika saya punya karma buruk, karma wasana buruk di masa lalu saya, musnahkan, saya perbaiki. Dan benar, saya jadi spiritual waktu itu. Masuk ke wilayah spiritual lebih dalam lagi. Guru mulai baca-baca buku spiritual. Jadi, ya mulailah kehidupan spiritual. Mulai pakai pakaian-pakaian yang menunjukkan saya spiritualitas gitu. Jadi, dari situ perkembangnya. Sampai akhirnya, ya pulih kembali ekonominya gitu. Jadi, bisalah yang kayak tadi Mas bilang itu. Jadi, apa yang diinginkan di level saya punya. Jadi saya bahagia banget. Maka dari situ saya mulai lebih konsen ke pelayanan gitu. Kenapa pelayanan? Saya milih pelayanan karena bagi saya tidak punya risiko apapun. Kenapa? Saya menganggap setiap melayani manusia saya melayani Tuhan yang telah memberikan banyak hal pada hidup saya gitu. Nah, jadi apa yang saya lakukan saat ini, apa yang saya berikan kepada para pasien saya, apa support-supportnya, apa jenis-jenisnya, apa bentuk-bentuk yang saya berikan kepada pasien, semua itu adalah ilmu empirisme yang saya dapatkan ketika saya jatuh, Mas. Jadi bukan omong kosong gitu. Jadi kalau saya berada di titik ini saat ini, sampai detik ini saya kadang-kadang heran. Ini cerita sedikit. Ini betul-betul ajaib. 2 tahun lalu ada teman saya bawa Rubicon. Ini nyata nih. Kemudian saya mengatakan, mobil ini bagus banget. Saya ingin berfoto di depannya. Warna merah ya? Bukan, waktu itu masih warna hitam temannya punya. Hitam ya, Jadi saya ingin suatu saat punya mobil seperti ini. 8 bulan berikutnya, Mas. Mungkin setiap malam Tuhan izinkan terjadi apa yang saya belum miliki. Tapi dalam hati saya itu sudah ada itu gitu, untuk Rubicon. Cuman saya tidak berani karena saya tahu kalau doa Rubicon itu terbatas. Jadi saya ikhlaskan gitu. Dan ternyata di bulan ke-8 bukan hanya saya punya Rubicon, Mas. Rubicon yang teman saya itu punya Rubicon yang lama, yang model lama. Saya malah dapat Rubicon yang lebih baru gitu. Dan saya tidak tahu kok bisa gitu. Kemudian berikutnya saya ingin Harley. Pertama saya punya Harley yang tua gitu. Terus saya lihat pada waktu tour itu, Mas, saya naik, saya lihat teman-teman, gagah-gagah banget gitu. Harley baru-baru gitu. Saya doa gitu, Tuhan izinkan terjadi, karena saya orangnya yakin banget karena udah ngalamin banyak nih kan. Akumulasi dari bukti-bukti itu kan. Tidak pernah ada keraguan dalam hati saya kalau sudah sedang doa. Tidak pernah saya mempertanyakan kalau Tuhan tolong izinkan 5 bulan, saya tidak mempertanyakan karena saya tahu akan terjadi. Betul. Dan benar setelah saya ganti motor banyak kali gitu kan, tapi saya pernah satu saat, bisa enggak saya dapatkan sesuatu yang akan mengakhiri saya ganti motor gitu, yang terbaru gitu. Ternyata setahun saya mampu. Jadi saya mampu dapatkan yang terbaru, yang terbaik di level saya.
Jadi saat ini posisi saya dengan doa itu, dengan keyakinan penuh, dengan penghormatan kepada kuasa ilahi, kepada semesta ini, saya mendapat banyak keajaiban. Oke, Guru, aku ada satu pertanyaan yang menarik. Apa sih yang membuat orang itu ada yang mampu ketika dia berdoa, itu sampai benar-benar tidak ada sedikit pun keraguan di dalam dirinya, benar-benar yakin, tapi banyak orang yang nggak bisa sampai di level itu? Gini, bagus banget pertanyaannya gini. Dalam doa itu, kita harus menata diri. Simbol dari doa itu kita tata diri kita. Jadi jangan duduk doa. Enggak. Doa itu bukan begitu. Doa itu ada proses. Proses pertama adalah sikap duduk. Ketika kita berdoa, sikap duduk kita bagaimana? Itu mencerminkan doa kita itu akan sampai apa enggak. Karena sikap duduk ketika berdoa atau ketika berdiri, sikap berdiri yang buruk akan membuat konsentrasi Anda tidak akan bagus. Itu. Yang kedua, jangan membuat masalah atau tata perbuatan Anda. Ketika sekusuk apapun Anda dalam doa, tapi kalau Anda dibebani oleh masalah, otak Anda akan tersita ke situ. Akan muncul bayangan, aduh besok ada tagihan, oh besok begini, itu, oh besok ada permusuhan itu. Yang ketiga, nah setelah menata pikiran, menata diri, posisi duduk, lalu menata perbuatan, yang ketiga, napas kita harus betul-betul ditenangkan. Jadi tarik napas pelan, keluarkan dari bibir. Seperti itu. Kenapa dari hidung nariknya? Karena di hidung ini ada bulu. Jadi ada energi-energi yang buruk akan tertahan di bulu itu. Kenapa mengeluarkan dari bibir? Karena dari bibir itu adalah tempat kita mengeluarkan hal-hal buruk. Maka ada kata-kata dari situ keluar. Nah berikutnya, setelah itu kembali yang Guru katakan tadi. Dalam doa itu kita harus konsentrasi pada satu titik. Jangan titik ketika kita berdoa itu ke dunia. Yang tadi dikatakan, saya akan berdoa minta rumah, minta saya punya ini. Itu sudah duniawi. Kita lepaskan, berserah. Apapun itu bentuknya. Silakan Tuhan yang memberikan. Tugas saya hanya meminta itu. Karena sebenarnya kalau Tuhan mau tanpa meminta pun kita dikasih. Tapi kenapa kita harus meminta? Karena itulah bukti kita sujud kepada Tuhan, menghormati Tuhan, bahwa Tuhan pencipta segalanya itu. Nah setelah kita sudah cuek atau tidak lagi masuk ke konsentrasi ke alam dunia, ke alam harta, tahta dan lain-lainnya, berikutnya kita harus menghadirkan cahaya, Mas. Dalam doa itu kita yakin Tuhan itu berwujud cahaya. Jadi hadirkan ke dalam tubuh kita, disebut dengan dharana namanya. Nah setelah dharana ada cahaya masukkan dalam tubuh, jadikan satu dia dalam konsentrasi. Oh saat ini Tuhan sedang menyatu dalam tubuh saya. Ini adalah keyakinan. Namanya dhyana. Baru setelah itu Anda bersemedi, berdoa. Maka konsentrasi Anda tidak lagi berada di luar diri Anda. Seperti air mancur yang muncrat, ditarik lagi jadi satu. Nah, doa itu seperti itu yang Guru lakukan. Jadi ketika Anda berdoa tapi tidak menata tubuh, menata diri, masih terikat oleh duniawi, susah. Ada ambisi di situ. Anda terhambat di situ. Mungkin itu fase di mana kita udah bisa merasakan Tuhan atau mengalami ketuhanan gitu ya Guru ya. Nah Guru, di dalam menyikapi sahabat-sahabat yang mengalami kondisi penderitaan atau kemudian yang sedang mengalami kebahagiaan, apa pesan semesta, apa pesan Tuhan terhadap mereka yang mengalami kebahagiaan dan penderitaan? Gini, pesannya sederhana, semiotika konklusif namanya. Aku ada untukmu. Itu pesannya. Aku ada untukmu. Aku hadir ketika kau butuhkan. Itu pesannya. Lalu apa caranya? Apapun penderitaan Anda, apapun masalah Anda, apapun penyakit Anda saat ini, mudahkan. Ambil segelas air, lalu angkat. Katakan, semesta, Tuhan, melalui air ini anugerahkan yang terbaik dalam kehidupan hamba. Lalu minum. Selesai. Kita yakini. Kenapa? Kita percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir ketika kita harapkan. Semesta ada, semesta hadir yang kita harapkan. Tapi masalahnya adalah kita memperumitnya. Setiap penyakit kita butuh orang lain. Tidak. Kita butuh semesta, butuh kosmik. Karena Tuhan itu ada.
dan Tuhan itu bisa hadir kalau kita panggil. Maka mudahkan, dimanapun Anda saat ini kalau sakit, ambil air segelas. Itu yang disebut dengan naturupati. Katakan, Tuhan saya percaya, dengan segelas air ini, apapun masalah hamba, kau hilangkan. Apapun yang hamba belum miliki, kau adakan. Apapun yang baik, kau pertahankan. Lalu minum. Jangan pertanyakan, beneran enggak? Selesai, gagal. Bener enggak? Yakin enggak? Masuk akal enggak? Gagal. Jadi selesai ritual itu, selesai. Cuek aja. Kerja. Karena ingat, sebaik apapun Anda berdoa, tanpa Anda mempertontonkan bahwa Anda makhluk yang masih sehat untuk bekerja, itu tidak ada rasa syukur. Karena bekerja itu adalah pertontonan rasa syukur terbaik seorang manusia. Jadi kalau Anda ngomong, saya bersyukur, tapi Anda tidak melakukan sesuatu atau memutar cakrayatnya, Anda melakukan PHP pada Tuhan itu sendiri. Anda telah membuat kalimat bohong pada Tuhan itu sendiri. Jadi orang bersyukur itu adalah orang yang menggunakan seluruh sumber dayanya yang masih bisa dipakai untuk mempertontonkan bahwa dia ada punya rasa syukur. Tangan masih bisa digerakkan, kerja dengan tangan. Mata masih bisa melihat, gunakan untuk melihat. Telinga mendengar, semuanya gunakan. Itulah rasa syukur terbaik. Bukan kalimat, tapi pertontonkan seperti itu. Nah, pada saat kemudian harta benda mulai terkikis, mulai berkurang gitu, pada saat kesehatan tubuh mulai rentan sakit, apakah itu cara Tuhan menegur kita sebenarnya, Guru? Sebenarnya kalau jujur ya, karena kita ada di dunia ini ada gini, ada namanya antroteologi, cara manusia memandang Tuhannya, dan ada kebalikannya, teoantrologi, ada ilmu di mana cara Tuhan kemungkinan memandang manusia gitu. Kalau kita pergunakan ilmu teoantrologi, masuk akal itu. Setiap Anda sakit, setiap Anda kehilangan harta, karena sesungguhnya sakit nyawa itu bukan punya kita, harta itu bukan punya kita, tapi titipan dari ilahi, dari Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak untuk menguranginya sebagai tanda bahwa Anda harus ada yang diperbaiki, Tuhan akan melakukannya. Jadi setiap peristiwa yang Tuhan hadirkan di dunia ini bukan peristiwa buruk, Mas. Kehilangan harta, Anda sakit, itu bukan peristiwa buruk. Peristiwa itu menjadi buruk karena kita tidak mendalami pesan-pesan di dalamnya. Ada pesan cintanya. Seluruh kejadian di dunia ini hanyalah pesan ilahi kepada umat manusia. Jadi ketika Anda sudah mengerti isi pesannya, maka itu selesai. Masalahnya adalah tidak banyak orang yang berpikir, oh ini pesan, oh ini memang. Nah, kalau Anda spiritualis, Anda masuk ke dunia metafisik, setiap peristiwa itu adalah pesan ilahi. Makanya disebut dengan guru suci. Setiap peristiwa yang Tuhan hadirkan, baik itu baik, baik itu buruk, sebenarnya adalah cara Tuhan memperbesar keyakinan kita bahwa ada kuasa lebih besar yang mengatur dari apa yang kita inginkan dan harapkan. Ada kuasa lebih besar, disebut dengan zat Tuhan. Nah, di situ kita belajar, sehebat-hebatnya Anda mempertahankan harta Anda bisa gagal, bisa kehilangan. Itu karena ada Tuhan. Sehebat-hebatnya Anda menata kesehatan Anda bisa sakit. Itu karena Tuhan. Bukan buruk Tuhan, tapi memberikan kita masa agar kita belajar bertumbuh dengan lebih baik di masa depan gitu. Jadi setiap peristiwa itulah cara Tuhan menghadirkan guru suci dalam kehidupan Anda. Kalau Anda menerimanya, saat itu juga akan selesai penderitaan itu. Setiap peristiwa itu cara Tuhan menghadirkan guru suci kepada kehidupan Anda. Anda bertumbuh lebih baik, maka selesai peristiwa itu. Jadi segala peristiwa pun akan menjadi ekspresi ilahi itu sendiri. Benar. Gitu ya, Guru ya. Nah, kalau Guru kan saya lihat sering bikin acara-acara kayak baksos, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa itu caranya memberikan makan rohani itu dengan berbagi itu? Ya, makanan rohani dalam kehidupan kita sebenarnya kan spiritual, Mas. Jadi spiritual itulah makanan rohani kita. Karena dalam spiritual ada 3 yang kita lakukan. Kita belajar filsafat logika untuk belajar mana benar, mana salah. Yang kedua,
dalam memberikan makan rohani itu kita belajar filsafat etika, mana baik, mana buruk. Dan yang ketiga kita belajar filsafat estetika, keindahan, mana indah, mana jelek. Ketika kita menyadari bahwa ada benar, ada salah, ada baik, ada buruk, ada indah, ada jelek, maka kita akan memunculkan sifat manusiawi kita. Bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Roh kita ini ada di setiap roh orang lain. Jadi cara guru mengadakan baksos dan lain-lain itu adalah cara guru mengekspresikan saya menghormati Anda seperti saya menghormati Tuhan saya sendiri. Jadi guru baksos tidak ada embel apa-apa. Yang ada di pikiran guru hanya satu. Saya menghormati dia sebagai makhluk Tuhan, gitu aja. Karena saya orang yang bertuhan. Alangkah buruknya kalau saya hanya bisa meminta, lalu saya tidak memberi. Karena saya tahu Tuhan tidak meminta sesuatu pada saya. Sehebat apapun saya memberikan ke Tuhan, Tuhan tidak perlu itu karena Tuhan punya segalanya. Maka salah satu cara mengekspresikan bahwa saya spiritual, saya menghormati Tuhan saya mencintai Tuhan saya, melebihi segalanya. Saya berikan itu pelayanan kepada orang lain dalam bentuk baksos. Jadi seperti itu. Katanya Nalafiah, setiap ucapan guru saya tulis sudah hampir 1 buku katanya. Keren. Nah guru, aku kan lihat ya, cara guru itu melepas semua emosi energi negatif dalam tubuh itu kan dengan cara-cara yang simple begitu ya, praktis gitu ya. Nah mungkin bisa di-share ke sahabat-sahabat di Ngaji Roso Guru, kenapa kok sampai kemudian banyak teman-teman cukup pakai tangan dari belakang gitu aja tubuhnya teman-teman, kepalanya teman-teman tuh bisa bergetar gitu. Itu gimana Guru? Kayak gini, getar ataupun tidak itu bukan kunci. Jika Anda punya sensitivitas yang tinggi, maka begitu energi negatif, energi positif mendekati tubuh Anda, maka ada abreaksi namanya. Jadi kalau selama ini orang berpikir guru yang menggetarkan itu salah. Yang menggetarkan tubuh mereka adalah mereka sendiri, sensitivitasnya. Tapi guru memicunya dengan energi gitu. Apalagi kalau dalam tubuh orang kan energi negatif ada 2. Pertama, energi negatif itu bisa muncul secara natural dari pergeseran energi negatif yang ada di semesta ini. Dari niat-niat buruk orang lain menebar kemana-mana. Kita narik napas, lalu napas itu kita tarik. Itu bisa jadi energi buruk. Lalu kemudian ada energi baik di dunia ini. Ada orang berdoa, keluar dari kata-katanya. Itu jadi berbaur jadi seperti itu. Jika kita orang yang lemah, tidak punya kekuatan apapun untuk memprotek diri kita, maka kita bisa kemasukan energi ini. Nah, ketika orang punya energi negatif, kalau saya dekatkan dengan energi positif, maka tubuhnya akan bereaksi. Namanya abreaksi, maka muncullah getaran. Itu. Tapi ada cara yang terbaik kalau Anda mau bergetar gitu. Kita gunakan hipnosis. Jadi, kalau guru saya pengen sekali bergetar gitu, kita gunakan hipnosis. Caranya apa? Ada pos hipnosis. Jadi begitu kita hipnotis, nanti pas hipnotis kita ngomong. Nanti kalau kamu bangun, kalau kamu duduk, saya terapi, kamu akan bergetar sekehendakmu. Dimanapun bagian-bagian sakit kamu getarkan. Dimanapun boleh, sesuai dengan keinginanmu. Itu. Maka ketika nanti dia bangun, duduk, terapi, dia pasti getar. Itu. Karena kadang-kadang orang tersugesti dengan cara itu. Karena di metafisika itu bagus banget, Mas. Ada salah satu cara, ini kebetulan pertanyaan nyambung nih. Kalau Anda di rumah sekarang saat ini punya problem di pikiran Anda punya masalah di hati Anda, punya dendam, kemarahan, karakter buruk, kebiasaan buruk, ada satu cara yang paling gampang, paling cepat untuk memusnahkannya. Rilis energi Anda. Caranya adalah Anda berdiri seperti ini. Tangan dibuka seperti ini. Lalu Anda berdiri dengan tegak. Luruskan badan Anda dari kaki sampai ke kepala. Dan kaki Anda menyentuh satu sama lain. Tidak boleh dibuka, tapi menyentuh. Jadi ditutup kakinya. Seperti ini. Lalu Anda getarkan kepala seperti ini. Lalu niatkan Anda membuang segala hal buruk yang ada di pikiran Anda. Lalu Anda niatkan Anda membuang dendam, kemarahan, kecemburuan, tersakiti, menyakiti, traumatik, fobia, getarkan.
maka itu seperti pohon yang berdaun kering, dia akan rontok sendiri, Mas. Tapi sebelum Anda melakukan itu, katakan, Tuhan, izinkan terjadi. Itu simpel. Tidak lebih dari 3 menit, tapi seluruh bagian negatif Anda, seluruh penyakit Anda dimusnahkan oleh kekuatan ilahi. Itu. Jadi simpel seperti itu. Apapun sakitnya, guru telah mempraktekkan. Mau Anda terkena penyakit hati, depresi, cukup begitu Anda tadi. kecanduan, semuanya sama, Mas. Dan diulang-ulang mungkin ya, guru ya. Jangan kalau terlalu diulang nanti Anda terbang. Karena kalau Anda ini kan ada energi nanti. Begitu tangan Anda ada ke bawah begini, getarkan, Anda bisa tidak terkontrol. Maka wajib didampingi oleh orang lain. Karena biasanya Anda kan muter terus gini, tidak bisa dikendalikan. Itu. Jadi itu cara terbaik untuk melepaskan energi buruk yang mengganggu kesehatan kita, mengganggu jiwa kita, mengganggu hati kita. Seperti itu. Jadi tidak susah sebenarnya. Jadi Anda adalah penyembuh terbaik untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda yakin pada ilahi. Nah, kalau yakin pada ilahi, cuman kan nggak semua orang bisa sampai di level keyakinan itu, gitu ya. Harus dibuat. Makanya butuh trigger gitu ya. Harus dibuat. Karena gini, yakin ataupun tidak yakin, jika Anda tidak rugi apapun, kenapa Anda harus memilih tidak yakin? Yakin atau tidak yakin kalau Anda tidak membayar apapun, kenapa Anda memilih yang negatif? Gitu. Yakin atau tidak yakin kalau Anda tidak dirugikan, tidak disiksa secara apapun, kenapa Anda membuat negatif? Tuhan tidak mengisyaratkan hal apapun pada keyakinannya. Cuman satu aja, yakini Tuhan itu ada. Kalau Anda tidak percaya Tuhan, yakini kosmik itu ada. Yakini bahwa ada kekuatan di luar diri kita yang mempengaruhi kita. Jadi karena kita ini adalah makhluk yang terkontrol, hanya seperti wayang. Ada dalang yang bermain di belakang kita, yang mengontrol kehidupan kita. Kenapa kita harus bersikeras, saya bisa mengatasi masalah saya? Maka simpel sekali, kalau Anda tidak bisa mengelola pikiran terhadap satu masalah, itu artinya apa? Artinya Tuhan memanggil Anda, mengatakan, ayo bawa ke aku masalahmu. Kalau kamu merasa terlalu berat, akulah sesungguhnya yang bisa mengatasinya. Di mana susahnya, hanya perlu melunturkan ego kita bahwa kita masih punya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Titipkan diri Anda kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan Anda. Saya 43 tahun berpraktek, telah mempraktikkan bahwa kuasa Tuhan melebihi segalanya. Percayalah seperti itu. Baik, Guru. Pertanyaan terakhir, Guru. Luar biasa semua teman-teman yang di TikTok ya. Nanti mungkin bisa konsul langsung sama Guru Mangku ya, teman-teman, di IG-nya, Instagram-nya. Guru Mangku Hipno gitu aja. Nah, Guru tadi kan anak malas bisa jadi rajin, orang jahat bisa jadi baik. Metode apa yang digunakan Guru untuk menstimulan kedua kasus itu? Manusia tidak ada ingin buruk hidupnya. Manusia tidak ada ingin gagal hidupnya. Yang membuat mereka melakukan kesalahan dan ketidaktahuan mereka. Maka ilmu pengetahuan harus dimasukkan ke dalam otak mereka. Bahwa ada akibat yang mereka harus bayar jika terus melakukan seperti itu. Jadi kenapa orang malas bisa dirajin? Karena Guru memasukkan pengetahuan. Pengetahuan apa? Bahwa hidup Anda tidak bisa disimpulkan detik ini. Hidup Anda masih terlalu panjang kalau Anda melakukan sebuah kesalahan. Hukuman Anda akan terlalu panjang. Apalagi Guru selalu mengatakan, jika saya melihat seseorang, saya pasti, pasien saya terutama, saya akan lihat adgestur namanya. Di adgestur itu, Mas, itu ada satu kode rahasia sampai usia berapa dia bisa bertahan dalam kehidupannya. Maka saya akan katakan, Anda akan bisa bertahan dalam hidup sampai di umur sekian. Bayangkan kalau Anda tetap malas, maka sisa hidup Anda akan mati sia-sia. Mungkin aja Anda tidak makan, Anda penyakitan, Anda tidak bermanfaat. Lalu makna hidup Anda itu apa? Kalimat-kalimat sederhana yang mudah dicerna seperti itu menjadi penyelamat buat mereka. Tidak perlu teori-teori besar, tidak perlu filsafat-filsafat besar, karena mereka hanya butuh kesederhanaan. Maka Guru selalu mengatakan, saya hanyalah penjaga telaga dengan air yang jernih. Silakan saja bagi siapa yang ingin mandi di situ, membersihkan pikiran, perasaan dan tubuhnya, silakan. Silakan mandi di telaga saya.
Jika Anda punya luka batin, silakan mandi, silakan bersihkan di situ. Maka saya akan menerjemahkan setiap kalimat yang turun dari langit dengan bahasa bumi. Itu kata-kata saya. Oke. Jadi setiap apapun yang Tuhan munculkan dalam bahasa langit, saya akan menerjemahkan dengan bahasa bumi yang paling sederhana. Karena manusia itu paling suka sesuatu yang mudah dilakukan, mudah dimengerti, dan mudah dicerna. Jadi seperti itu. Ya. Baik Guru, bisa di-share nggak sih alamatnya, praktiknya gitu Guru, Oke, biar gini, teman-temannya jadi, di Bali nggak tanya gitu. Jadi Guru berpraktek di Perumahan Gunung Sari Indah namanya. Jadi ada di wilayah Gatsu Barat, cari jalan Kebo Iwa Utara. Kebo Iwa Utara. Ya, nanti ada Perumahan Gunung Sari Indah. Dari situ Anda tanya Guru Mangku Hipno, pasti mereka sudah mengenalnya. Nanti caranya mudah, hubungi adminnya Guru, teleponnya 081 337 228 580. Nanti admin akan menghubungkan Anda dengan Guru. Anda akan diberikan beberapa persyaratan untuk bisa datang ke rumah Guru untuk konsul. Semua ada persyaratannya. Jadi kita tata semuanya dengan baik agar semua terlayani dengan baik. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih banyak udah terhubung sampai saat ini gitu ya. Hampir 2 jam kita ngobrol, tapi sesuatu yang sangat berkesan buat saya, buat sahabat semuanya. Terima kasih banyak Dr. Guru Mangku Hipno atas perspektifnya, ujangan-ujangan dan nasihatnya. Sekali lagi, kita sebenarnya memang ada kekuatan yang sangat luar biasa di balik berserah, mengandalkan Tuhan, gitu ya, Guru Mangku Hipno ya. Dan ini pesan-pesan yang mungkin harus kita ingat dan kita terjemahkan dalam bahasa perbuatan kawan-kawan semua. Nanti yang pengen terhubung langsung dengan beliau, silahkan join di Instagramnya beliau, Guru Mangku Hipno gitu ya, teman-teman bisa belajar di situ. Sekali lagi Guru, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan ini menjadi jembatan kesembuhan bagi semuanya. Matur suwun, rahayu.